Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan soleha yang ibu guru banggakan. Nah, hari ini kita lanjutkan belajarnya ya. Hari ini belajar tematik, tema 2, subtema 1, pembelajaran ke-1. Nah, hari ini belajarnya melalui video. Silahkan disaksikan sampai selesai ya. Nah, untuk kelas 5, hari ini kita belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran ke-1. Tentang apa sih? Nah, yang pertama yaitu kita akan baca teks di bawah ini. Dibaca ya. Nah, judulnya Dayu dan Ikan Hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Nah, untuk hal-hal yang penting silahkan kalian garis bawahi ya. Ini misalnya ini sama ibu kan digaris bawahi. Nah, jenis ikan mas yang dipiara jenis ikan yang dipiara Dayu yaitu ikan mas berjenis ikan mas koki. Nah, gitu ya, yang penting-pentingnya silahkan kalian garis bawahi menggunakan pensil. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Sudah selesai dibacanya? Maka jika sudah selesai kita membaca, selanjutnya yaitu kita akan mengisi bagan yang ada di samping ya. Yang pertama itu soalnya apa nama jenis ikan hias yang dipiara? Tadi sudah dibacakan ya, jenis ikan hiasnya apa. Lalu di mana ikan hias itu dipelihara? Oh ya, siapa yang memelihara ikan hias? Tadi ada di judulnya. Lalu kapan ikan hias itu diberi makan? Ini menunjukkan keterangan waktu ya. Tadi sudah ada di teks, silahkan dibaca lagi. Kalau misalkan kalian belum tahu jawabannya, silahkan dibaca lagi. Lalu pertanyaan selanjutnya, kapan akuarium dibersihkan? Ini juga menanyakan waktu ya, akuarium dibersihkannya kapan. Lalu yang terakhir, apa yang diperlihatkan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Nah, itu sudah ada di teks semua, silahkan dibaca ulang lalu diisi bagannya. Nah, diisinya boleh di buku tulis ya. Selanjutnya, kegiatannya ayo menulis. Nah, menurutmu apa yang dilakukan ikan-ikan dengan selalu membuka dan menutup mulutnya? Tuliskan pendapatmu dalam kotak berikut. Nah, ikan-ikan selalu membuka dan menutup mulutnya karena, silahkan tulis di buku ya. Menurut kalian apa alasannya ikan itu selalu membuka dan menutup mulutnya? Nah, cara mengisinya boleh bertanya kepada orang tua, boleh juga googling ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang pernapasan pada hewan. Seperti manusia, hewan juga bernapas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernapasan pada hewan berbeda dari manusia, bahkan sistem pernapasan pada hewan pun berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Berikut sistem pernapasan pada beberapa jenis hewan. Kita akan belajar pernapasan pada hewan ya. Selanjutnya alat pernapasan pada cacing tanah atau vermes. Nah, cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh.
Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Nah, ini untuk gambar sistem pernapasan pada cacing ya. Jadi untuk sederhananya, cacing bernafas dengan kulitnya, dan kulitnya ini selalu bersih, berlendir dan selalu basah. Yang kedua yaitu alat dan sistem pernapasan pada serangga atau insekta. Nah, seperti hewan lain, serangga bernapas dengan menghisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Nah, jadi intinya bernafas itu selalu menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun, alat pernapasan serangga berbeda dengan hewan lain. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ, serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara masuk trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola lalu dibuang melalui lubang spirakel. Begitu. Ini gambarnya. Nah, begitu ya. Lalu selanjutnya yaitu alat dan sistem pernapasan pada ikan atau Pisces. Ini gambarnya. Nah, ikan bernapas menggunakan insang. Cara bernapas ikan adalah mula-mula insang dalam keadaan tertutup. Maka air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Kemudian mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Di dalam insang inilah terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operculum. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Nah, jadi kalau ikan itu bernafas menggunakan insang. Insang itu ini yang warna merah. Bentar. Nih. Ini insang ya. Nih. Ini yang warna merah insang, terdapat 4 lapis. Nah, ini dilihat dari lebih dekatnya, insang seperti itu ya warnanya. Ada 4 lapis. Jadi sekali lagi ibu ulangi, kalau ikan itu bernapas dengan insangnya, menggunakan insang. Ya, kita ulangi ya. Tadi sudah cacing. Cacing bernafas dengan dengan kulit, menggunakan kulitnya. Lalu yang kedua, serangga bernapas menggunakan trakea. Ya, yang ketiga itu ikan. Ikan bernapas menggunakan insang. Begitu, kita lanjutkan yang keempat. Alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi. Hewan amfibi itu apa? Ada yang tahu? Ya, betul. Kalau hewan amfibi itu hewan yang hidupnya di 2 alam, yaitu di darat dan juga bisa di air ya. Ada apa aja contohnya? Nih, contohnya adalah katak. Ini katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Nah, jadi saat kataknya jadi kecebong, bernafasnya itu menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Nah, jadi saat katak jadi kecebong menggunakan insang bernapasnya. Nah, setelah berumur 9 hari, kecebong bernapas menggunakan insang dalam
insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru, dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Nah, yang kelima yaitu alat dan sistem pernapasan pada reptil. Reptil itu bisa kita sebut binatang buas ya. Kalau ini contohnya adalah ular. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ialah ular, kadal, cacak, buaya, dan biawak. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun, paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Nah, pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Yang keenam yaitu alat dan sistem pernapasan pada burung atau apes. Burung bernapas menggunakan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantung udara. Kantong udara burung berfungsi sebagai tempat penyimpan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan mengambil dari kantong udara. Kantong udara juga membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suara. Jadi, burung bernafas menggunakan paru-paru. Yang ketujuh yaitu alat dan sistem pernapasan pada mamalia. Mamalia itu, nah ini contohnya adalah pada kuda ya. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Nah, alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Perhatikan gambar organ pernapasan kuda berikut. Nah, ini. Nah, ini ya alat pernapasan kuda. Masuk ke hidung, lalu ke trakea. Trakea masuk ke paru-paru masuk ke trakea, lalu ini organnya diperbesar lagi. Organ yang berfungsi untuk bernafas. Nah, selanjutnya yaitu sistem pernafasan pada mamalia air. Contohnya pada lumba-lumba. Nah, pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, begitu ya. Jadi untuk hewan mamalia air itu kalau saat di air katup hidungnya tertutup sehingga air tidak masuk. Nah, jika dari pembahasan tadi dapat diringkas bahwa cacing itu bernafas menggunakan kulit. Cacing bernapas menggunakan kulit. Lalu serangga bernapas menggunakan trakea, ikan bernapas menggunakan insangnya, dan amfibi atau tadi contohnya katak saat menjadi berudu menggunakan insang. Lalu pada saat menjadi katak bernapas dengan paru-paru dan kulit.
Selanjutnya, hewan reptil bernapas dengan paru-paru, burung juga bernapas dengan paru-paru, dan mamalia, baik mamalia air maupun mamalia darat, bernapas dengan paru-paru. Begitu ya, kita ulangi, coba. Kalau yang pertama tadi cacing bernapas dengan kulitnya. Yang kedua itu serangga bernapas dengan apanya? Dengan trakea. Betul. Yang ketiga itu ikan bernapas dengan insang. Lalu amfibi bernapas dengan saat menjadi berudu dengan insang. Betul. Saat menjadi katak bernapas dengan paru-paru dan kulit. Selanjutnya reptil bernapas dengan betul paru-paru ya. Kalau burung bernapas dengan sama paru-paru, dan yang terakhir mamalia bernapas dengan paru-paru. Nah, begitu yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan dikerjakan, tugasnya ada di buku ya. Nah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.